Saat ingin membeli sebuah smartphone, kita pasti memilih produk sesuai budget di kantong. Namun seringkali kita bingung jenis ponsel apa yang tepat untuk kita miliki dari segi spesifikasi dan keunggulannya sesuai dana yang disiapkan. HP 4 jutaan terbaik atau kelas mid-range bisa menjadi pilihan untuk kalian yang ingin memiliki handphone canggih yang kualitasnya mirip dengan produk di lini flagship. Oke, mungkin gak usah banyak bacot. Berikut ini adalah daftar rekomendasi HP 4 jutaan terbaik di tahun 2022 yang bisa kalian beli di pasaran online tanah air. Yang pertama ada Poco X3 GT. Layarnya berukuran 6,6 inci dan mampu menghadirkan kualitas 1080x2400 pixel dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Bagi Anda yang membutuhkan HP untuk bermain game, Poco X3 GT jelas bisa menjadi pilihan. Tidak perlu ragu soal performa. Kinerjanya akan didukung chipset MediaTek Dimensity 1105G serta baterai berkapasitas 5000 mAh. Tidak lupa ada dukungan fast charging 67 Watt, yang diklaim mampu mengisi daya hingga 100% hanya dalam waktu 42 menit. Untuk kebutuhan fotografi, Poco X3 GT mengandalkan 3 kamera utama di bagian belakang, masing-masing dengan sensor wide 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan macro 8 megapiksel. Di bagian layar ada kamera selfie 16 megapiksel yang terpasang dengan model punch hole di bagian tengah atas layar. Kombinasi kamera yang dibawa tersebut rasanya sudah cukup sesuai dengan harga HP Poco X3 GT yang ada di angka 4 jutaan. Secara umum, spesifikasi Poco X3 GT masih jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Dukungan internet 5G juga membuat produk ini layak dibeli menjelang era 5G saat ini. Harga HP Poco X3 GT yang ada di kelas 4 jutaan juga terasa cukup terjangkau. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedua ada Poco F2 Pro. Poco F2 Pro menggusung layar Super AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 60 Hz, serta kecerahan 500 nits. Untuk fotografi, ponsel ini dibekali kamera selfie 20 megapiksel, serta 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, kamera ultrawide 13 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Di sektor dapur pacu, Poco F2 Pro diotaki chipset Snapdragon 865. Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 8 GB, serta penyimpanan media 128 GB. Baterai Poco F2 Pro berkapasitas 4700 mAh. Dengan dukungan fast charging 30 Watt, berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketiga ada Realme GT 5G. Layarnya berukuran 6,43 inci dengan kualitas mencapai FHD+. Layar HP ini juga memiliki refresh rate 120 Hz yang dijamin akan sangat nyaman untuk bermain game. Untuk kalian yang mencari HP untuk gaming, series ini jelas bisa menjadi pilihan mengingat harga HP Realme GT 5G juga sangat terjangkau. Dari segi kamera, 3 buah lensa disediakan dengan kualitas yang cukup baik pula, masing-masing dengan sensor utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, makro kamera 2 megapiksel. Untuk kamera depannya ada sensor 20 megapiksel. Semua fitur menarik akan mendapat dukungan tenaga dari baterai 4500 mAh dengan fast charging 65 Watt. Dukungan koneksi NFC dan sertifikasi tahan air dan debu IP53 juga membuat harga HP Realme GT 5G terasa semakin murah. Dengan harga yang cukup terjangkau itu, penggunaan chipset Snapdragon 888 jelas terasa sangat istimewa. Chipset yang digunakan series HP flagship tersebut akan dibantu kinerjanya oleh konfigurasi memori besar antara 8/128 GB dan 8/256 GB yang bisa kalian pilih. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keempat ada Poco F3. Untuk spesifikasi Poco F3 dibekali layar Dynamic AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz dan dukungan HDR10+. Layar ponsel juga memiliki tingkat kecerahan maksimal 1300 nits dan dilengkapi dengan pelindung Gorilla Glass 5. Bagian tengah atas layar Poco F3 dilengkapi dengan modul punch hole mungil untuk kamera selfie 20 megapiksel.
Pada bagian punggung ponsel, terdapat modul berbentuk persegi panjang yang memuat 3 kamera belakang. Kamera belakang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera tele makro 5 megapiksel. Pada aspek daya, Poco F3 memiliki baterai dengan kapasitas 4520 mAh yang mendukung pengisian cepat berdaya 33 watt melalui konektor USB Tipe C. Pada sektor hardware, Poco F3 ditenagai dengan chipset Snapdragon 870 dengan 2 konfigurasi memori, yaitu RAM 6GB per 8GB dan memori internal 128GB per 256GB. Fitur lainnya pada ponsel ini adalah mencakup dukungan jaringan 5G, koneksi NFC, dual speaker stereo, ear blaster, dan pemindai sidik jari yang terletak di samping. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kelima ada Realme GT Master Edition. Pengalaman menonton pun akan meningkat dengan resolusi layar ponsel 6,43 inci ini, yaitu 2400 x 1080. Selain itu, refresh rate ponsel ini pun sudah cukup baik dengan 120 Hz. Didukung dengan chipset Snapdragon 778G, membuat smartphone ini sudah mampu untuk menerima jaringan apapun yang ada saat ini. Selain itu, Realme GT Master juga memiliki penyimpanan yang besar RAM 8GB per 256GB. Kamera utamanya menawarkan resolusi yang cukup besar, yaitu 64 megapiksel. Kamera kedua Realme GT Master mengusung fitur wide angle resolusi 8 megapiksel. Kamera makro pada Realme GT Master ini memiliki resolusi 2 megapiksel. Dengan baterai berkapasitas tinggi 4300 mAh dan pengisi daya cepat 65 watt. Ponsel ini mampu bertahan hingga 15 jam 4 menit dan masih menyisakan daya 19%. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keenam ada Realme 9 Pro Plus. Realme 9 Pro Plus mengusung layar berpanel Super AMOLED Full HD Plus seluas 6,4 inci. Dengan dukungan refresh rate 90 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Pada bagian layar tersebut terdapat punch hole untuk menyematkan kamera selfie 16 megapiksel. Beralih ke bagian punggung, ponsel ini dibekali 3 pengaturan kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, serta kamera makro 2 megapiksel. Di sektor hardware, Realme 9 Pro Plus diotaki chipset MediaTek Dimensity 920 5G yang dipadankan dengan RAM tipe LPDDR4X dan penyimpanan internal UFS 2.2. Kapasitas RAM ponsel ini bisa diperluas 5GB. Kemudian Realme 9 Pro Plus dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh yang didukung pengisian daya cepat Super Dart Charge 60 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang ketujuh ada Mi 10T. Untuk tampilannya, Xiaomi Mi 10T memakai IPS LCD yang berukuran 6,67 inci yang memiliki kualitas FHD+. Di bagian atas layar HP ini, terdapat satu kamera selfie yang beresolusi 20 megapiksel. Bagian belakang HP ini dibekali dengan 3 buah kamera yang kamera utamanya memiliki resolusi 64 megapiksel. Untuk kedua lensa pendukungnya, HP ini didukung dengan lensa kamera yang beresolusi 13 megapiksel dan 5 megapiksel. HP ini memakai chipset Snapdragon 865 yang dilengkapi GPU Adreno 650. Tidak hanya itu saja, HP ini juga didukung dengan RAM 6GB yang siap memberikan kinerja yang maksimal. Semua spesifikasi yang ada di dalam HP ini ditenagai oleh baterai yang berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedelapan ada Redmi Note 11 Pro 5G. Redmi Note 11 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6,6 inci beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 120 Hz. Perangkat membawa 4 kamera belakang berkonfigurasi 108 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, makro dan depth sensor 2 megapiksel. Punch hole pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16 megapiksel. Redmi Note 11 5G varian global diprediksi membawa chipset Snapdragon 695. Chipset menengah terjangkau Snapdragon tersebut dipasangkan dengan RAM 6GB atau RAM 8GB.
Perangkat mengemas baterai 5000 mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 67 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kesembilan ada Samsung Galaxy M52. Dengan harga yang cukup tinggi itu, tentunya spesifikasi Samsung M52 5G tidak perlu diragukan. Series HP kelas menengah sudah hadir dengan salah satu chipset terbaik di kelasnya, Snapdragon 778G. Dukungan RAM 8GB dan memori internal 128GB juga dijamin akan memberikan performa yang sangat baik. Secara tampilan, layar Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inci siap memanjakan mata. Layarnya mampu menampilkan kualitas hingga FHD+ dan memiliki refresh rate 120Hz. Dengan model Infinity OH Samsung, satu buah kamera depan beresolusi 32MP tersedia untuk selfie dan video call. Di bagian belakang ada susunan 3 buah kamera utama yang masing-masing memiliki sensor 64MP, ultrawide 12MP, dan macro lens 5MP. Semua fitur tadi akan mendapat dukungan daya dari baterai berkapasitas 5000 mAh yang tertanam di dalamnya. Baterai ini tentunya sudah didukung teknologi fast charging 25 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang terakhir ada Samsung A33 5G. Samsung Galaxy A33 5G ini hadir dengan layar Super AMOLED 90Hz, berukuran 6,4 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel. Selain itu, layar Super AMOLED Samsung Galaxy A33 5G ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5, sehingga kamu tak perlu takut jika smartphone kamu jatuh. Samsung Galaxy A33 5G ini dilengkapi dengan chipset Exynos 1280, besutan Samsung dengan arsitektur 5 nanometer. Chipset tersebut dipadu-padakan dengan 3 opsi RAM atau ROM, yakni 6GB per 128GB, 8GB per 128GB, atau 8GB per 256GB. Konfigurasinya meliputi kamera utama 48MP OIS, kamera ultrawide 8MP, kamera depth 2MP, dan kamera makro 5MP. Untuk aktivitas selfie dan panggilan video, smartphone ini menawarkan kamera beresolusi 13MP. Lebih lanjut, smartphone yang baru saja dirilis oleh Samsung ini berjalan di sistem operasi Android 12, dengan lapisan antarmuka One UI 4.1. Kemudian di bagian baterai smartphone ini menggunakan baterai jenis li-polymer 5000 mAh dengan teknologi fast charging 25 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Oke guys, itu dia tadi ke-10 smartphone 4 jutaan terbaik untuk lebaran tahun ini. Rekomendasi dari kami yang pastinya speknya tidak akan kentang. Jika kalian ingin membeli ke-10 smartphone ini, kami sudah taruh link pembeliannya di deskripsi video ini. Jika kalian sudah mendapatkan smartphone ini di harga 4 jutaan, kalian boleh komen di kolom komentar. Usahakan kalian jika ingin membeli ke-10 smartphone itu, pastikan kalian selalu chat sellernya terlebih dahulu sebelum membelinya. Oke guys, kami pamit dulu. Sampai berjumpa kembali guys di video selanjutnya.